Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang terdiri dari Feby Mudia dengan NIM F1C21918. Selanjutnya, Nabilatul Figriyah dengan NIM F1C21922. Lalu Theodora Tantri Trisnawati dengan NIM F1C21950. Kami dari Prodi Matematika kelas R002, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada pertemuan ketiga di mata kuliah riset operasi, yaitu tentang metode simplex yang diampu oleh Bu Niken Rarasati, SSI MSI. Pada pertemuan ini, kami akan membahas tentang bagaimana penyelesaian kasus pemrograman linier dengan menggunakan metode simplex atau kasus maksimisasi. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengerjakan soal dari buku rujukan Wayne L. Winston pada halaman 149, grup A, nomor 3. Kami akan mencoba menyelesaikan kasus dengan 3 variabel keputusan. Adapun soalnya sebagai berikut. Use the simplex algorithm to solve the following problem. Gunakan algoritma simplex untuk menyelesaikan masalah berikut. Diberikan fungsi tujuan Z sama dengan 2x1 kurang x2 tambah x3. Dengan fungsi kendala pertama 3x1 tambah x2 tambah x3 kecil sama dengan 60. Fungsi kendala kedua 2x1 tambah x2 tambah 2x3 kecil sama dengan 20. Fungsi kendala ketiga 2x1 tambah 2x2 tambah x3 kecil sama dengan 20, di mana x1, x2, dan x3 besar sama dengan 0. Langkah pertama dalam penyelesaian menggunakan metode simplex yaitu dengan mengubah formulasi model matematika menjadi bentuk kanonik atau bentuk baku. Karena pada soal formulasi model matematikanya tandanya kurang dari sama dengan, maka untuk membuatnya menjadi sama dengan, kita perlu menambahkan yang namanya select variable, dinotasikan dengan S1. Maksudnya, ini merupakan select variable untuk fungsi kendala pertama. Yang kedua juga tandanya kurang dari sama dengan. Maka, kita juga menambahkan select variable untuk fungsi kendala kedua. Begitu juga dengan fungsi kendala ketiga. Karena tandanya di soal juga kurang dari sama dengan, maka kita perlu menambahkan select variable yang ketiga untuk fungsi kendala ketiga. Nah, karena kita menambahkan variabel keputusan baru yang dinotasikan dengan S1, S2, dan S3, maka kita perlu menambahkan pada fungsi tujuan. Tetapi dengan tidak menghilangkan nilainya, maka dikalikan dengan koefisien 0. Kemudian X1, X2, X3, S1, S2, dan S3 juga bernilai positif atau besar sama dengan 0. Nah, setelah persamaan ini kita udah dapat, kemudian kita ubah ke dalam bentuk baku, didapatlah persamaannya seperti ini. Kemudian caranya bagaimana? Kemudian caranya Z ini ya, persamaan Z ini yang tadinya nilainya di sini, ini berada di ruas kanan, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Dengan mengubah yang tadinya negatif berubah menjadi positif, dan yang tadinya positif berubah menjadi negatif, sehingga didapatkanlah persamaannya seperti ini ya. Menjadi Z sama dengan min 2x1 ditambah x2 dikurang x3 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang 0s3 sama dengan 0 ya. Kemudian caranya kita masukkan semua ini, nilai ini ke dalam tabel simplex. Nah, ini merupakan contoh tabel simplex yang sederhana. Dengan literasinya masih 0,
variabel basisnya berdasarkan persamaan ini ada variabel Z, kemudian S1, S2, dan S3. Kemudian ada X1, X2, X3, S1, S2, S3, RHS, dan rasio. Rasio di sini kenapa masih kosong? Karena kita belum mendapatkan nilai atau angka pivotnya, makanya di sini masih kosong. Kemudian kita isi semua nilai di sini ke dalam tabel sini. Pertama dari variabel Z-nya terlebih dahulu. Nilai X1-nya min 2, ya. Min 2 kita isi di sini min 2. Kemudian X2 nilainya 1, kita isi 1. Kemudian X3-nya nilainya min 1, kita isi di sini min 1. Kemudian S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya juga 0, dan RHS-nya 0. Kemudian variabel kedua S1. Nilai X1-nya 3, kita isi di sini 3. Kemudian X2-nya 1, kita isi 1. X3-nya 1, di sini juga 1. S1-nya 1, maka di sini tulis 1. S2, S3-nya nggak ada, berarti nilainya 0, 0. Dan RHS-nya 60, kita isi di sini 60. Kemudian variabel S2-nya lagi. X1 itu nilainya 2, kita isi di sini, di X1-nya di sini 2. Kemudian X2-nya 1, X3-nya 2, kemudian S1-nya nggak ada berarti 0, S2-nya 1, S3-nya nggak ada berarti 0, dan RHS-nya 20. Kita isi di sini 20. Dan terakhir variabel S3. Nilai X1-nya 2, X2-nya 2, X3-nya 1, S1, S2-nya nggak ada berarti 0, kemudian 0, S3-nya 1, dan RHS-nya 20. Setelah semua nilai persamaan ini kita masukkan ke dalam tabel simplex ini, langkah selanjutnya baru kita cari kolom pivot, baris pivot, dan angka atau nilai pivotnya. Ya. Nah, caranya pertama kita cari kolom pivotnya terlebih dahulu. Caranya dengan menentukan nilai negatif terbesar pada baris Z. Ini baris Z, ini nilai-nilainya. Nah, kita tentukan, kita cari mana nilai negatif terbesarnya. Ya, min 2. Min 2 ini adalah nilai negatif terbesarnya, maka X1 ini termasuk dalam kolom pivotnya. Berarti X1 ini, kolom X1 ini adalah kolom pivotnya. Nah, kita ingat X1 ini yang awalnya dia merupakan variabel non-basis, karena dia merupakan kolom pivot, jadi dia berubah menjadi variabel basis. Jadi dia nanti akan menggantikan entah itu S1 atau S2 atau S3. Itu tergantung pada baris pivotnya. Ya, jadi dia X1 ini akan menggantikan baris pivotnya di sini. Kemudian kita cari baris pivotnya. Caranya bagaimana? Caranya kita tentukan rasio ini dengan nilai positif terkecil. Kita cari nilai positif terkecil pada rasio. Terus cara mencari rasionya bagaimana? Nah, caranya dengan cara membagi RHS dengan kolom pivot. Ya, kita bagi satu-satu. Pertama di sini 0, kita bagi dengan min 2, tak hingga. Kemudian 60 kita bagi 3, 20. Kemudian 20 kita bagi 2, 10. Dan terakhir 20 kita bagi 2, hasilnya juga 10. Jadi berapa nilai positif terkecilnya? Ya, 10. Nah, kebetulan di sini juga ada 2 barisnya. Nilai 10-nya ada 2 pada baris S2 dan baris S3. Dan kebetulan juga kolom pivotnya nilainya ini juga sama, 2 yang berada pada kolom pivotnya. Nah, jadi bagaimana? Jadi terserah kita mau pilih salah satu. Kita mau pilih S2 atau S3, itu terserah ya. Jadi di sini saya mau pilih S2 sebagai baris pivotnya. Nah, karena S2 ini sebagai baris pivotnya, ya, ingat tadi X1 ini kan dia kolom pivot dan dia ini akan menjadi variabel basis di tabel selanjutnya. Maka X1 ini nanti akan masuk ke S2 dan S2 dihilangkan. Nah, setelah kita mendapatkan kolom pivot dan baris pivot, langkah selanjutnya kita cari angka pivotnya. Nah, caranya kita cari nilai pertemuan antara kolom pivot dan baris pivotnya. Mana?
Ya, benar. 2 ya. Jadi 2 ini disebut sebagai angka pivot. Setelah kita mendapatkan kolom pivot, kemudian baris pivot, dan terakhir angka pivot, barulah kita buat ke tabel barunya lagi. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi dengan literasinya 1. Ini kan masih literasi 0 nih, kita ubah menjadi literasi 1. Dengan variabel basisnya kita ingat X1 ini kita masukkan ke sini menggantikan S2. Kemudian nilai entry pada baris pivotnya, pada baris S2 ini, entry-nya ini kita ubah dengan membagi nilai ini ke angka pivot. Jadi kita bagi 2 dibagi 2 1, 1 dibagi 2 setengah, kemudian 2 dibagi 2 1, 0 dibagi 2 0, 1 dibagi 2 setengah, 0 dibagi 2 0, 20, 20 dibagi 2 10. Oke, kemudian barulah kita masukkan ke tabel baru tadi. Oke, kita masukkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk poin selanjutnya itu adalah melakukan perubahan pada baris lain. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa baris X1 ini merupakan baris pivot, dan juga kolom X1 merupakan kolom pivot. Karena X1 ini merupakan kolom pivot, maka seluruh entry di dalam kolom pivot ini harus bernilai 0 kecuali angka pivot yang sudah dibagi dengan dirinya sendiri. Dengan begitu bisa kita cari menggunakan rumus. Berikut adalah rumus mencari entry pada baris lainnya. Kita mengambil contoh pada baris Z. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kolom pivot itu harus bernilai 0 semua kecuali untuk angka pivotnya. Nah, jadi X1 itu harus bernilai 0. Maka rumusannya adalah angka atau entry X1 sebelumnya ditambahkan dengan sebuah entry dikalikan dengan angka pivot yang sudah dibagi dengan dirinya sendiri. Hasilnya harus sama dengan 0. Maka diperoleh sebuah entry itu adalah 2. Entry 2 ini dipakai untuk mencari nilai X2, X3, S1, S2, S3, dan juga RHS. Nah, jika sudah mendapatkan semua nilainya, maka bisa kita masukkan ke dalam tabel seperti berikut. Rumusan tersebut juga berlaku untuk mencari entry-entry pada baris S1 dan juga baris S3. Dari tabel bisa kita lihat bahwa Z sudah tidak mengandung bilangan negatif lagi, atau bisa dikatakan bahwa semua entry pada Z sudah bernilai positif. Maka, alur tabel simplex sudah selesai atau berhenti pada iterasi 1. Dari tabel ini juga bisa kita simpulkan bahwa pemrograman linier yang kita selesaikan itu memiliki solusi X1 diproduksi sebanyak 10 unit dengan S2 dan S3 yang sudah terpakai habis. Kenapa S2 sudah terpakai habis? Karena di sini sudah digantikan dengan X1. S3 juga sudah habis karena right hand side-nya sudah bernilai 0. Untuk S1-nya bersisa atau berlebih dengan angka 30. Dan juga memiliki keuntungan maksimum 20. Maka bisa kita buat kesimpulan seperti berikut, yaitu solusi dari pemrograman linier tersebut adalah produksi X1 sebanyak 10 unit dengan besar keuntungan maksimum $20. Sumber daya 2 dan 3 terpakai habis dan sumber daya 1 berlebih atau tersisa 30. Nah, sekian dari penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.